Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah krisis yang sangat besar dan berbahaya, yaitu meminta keberkahan melalui kuburan. Hal ini bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Pada video yang kita bagikan kali ini, kita dengarkan penjelasan Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah mengenai fenomena ini. Simak sampai selesai. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Subhanallah, perbuatan syirik ini teman-teman sekalian, ujung-ujungnya mayoritasnya itu karena duit, masalah duit duniawi saja. Kita lihat kuburan-kuburan yang disembah, yang didatang-datangin, urusannya duit. Hanya orang yang tidak takut kepada Allah, kemudian dia mau menyesatkan manusia, minta duit. Saya pernah waktu tahun 89, masih SMP, saya belum mengerti apa-apa sebenarnya. Itu masih SMP, saya pernah, artinya masih kanak-kanak sekali. Saya waktu itu masih kelas 3 SMP, dikirim ke Mesir oleh ayah saya. Ada paman saya kebetulan di sana sebelum saya ke Madinah. 1 tahun lebih lah saya di sana waktu itu. Kemudian saya diajak oleh kakak-kakak kelas yang sudah kuliah gitu, untuk keliling Kairo, lihat-lihat. Sempat kami datangi salah satu yang didatangi selain piramida, datangin juga masjidnya Imam Syafi'i gitu. Ini masjidnya Imam Syafi'i. Kami datang jauh naik bus. Saya juga sudah nggak ingat di mana lokasinya. Yang jelas pada saat itu tiba di masjid tersebut, ternyata masjid itu memang masjid tua dan besar, dan ada di kuburan Imam Syafi'i di sebelah masjid. Tapi sekarang sudah digabung, dibuat bangunan dari gabung gitu. Saya masih ingat benar waktu saya pas diajak ziarah kuburannya. Ini kakak kelas sempat bisikin saya, di sini kita berikan salam aja, gitu kan. Jangan ikutin nih orang-orang penjaga kuburan, biasanya minta-minta duit. Nanti minta, ayo saya bantu doain, mau minta doa apa? Gitu. Jadi mau minta doa apa supaya jodohnya mudah lah, supaya rezekinya apalah. Oke, dan semua ada tarifnya tuh. Jadi kalau minta ini ada tarifnya ini, minta ini ada tarifnya itu, luar biasa. Di kuburan, minta kepada Imam Syafi'i. Itu terjadi, saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri nih. Subhanallah, itu dibisikin saya dalam bahasa Mesir, dalam dialek Mesir waktu itu. Kamu saya doakan minta sesuatu sama imam? Saya bilang enggak, terima kasih. Saya sudah tahu kakak kelas tadi saya ini sudah bilang gitu kan. Maksud saya ini senior kami yang lebih dulu datang. Jadi kami cuma datang, tapi itu fenomena yang saya lihat. Dosen, setelah saya pergi ke Madinah, ada satu dosen saya di tingkat 3 kuliah, Fakultas Dakwah waktu itu, Dr. Fahad, semoga Allah jaga beliau. Beliau ini Masya Allah mengajarkan materi yang sangat menarik, akidah, dan suka berikan contoh-contoh yang hidup gitu, yang tepat. Dia cerita, dia bilang salah satu fenomena yang menunjukkan memang syirik ini tersebar selain permainan syaitan juga karena manusianya tamak terhadap urusan dunia. Terjadi di satu kota namanya Tanta. Tanta ini kurang lebih, saya kalau tidak salah ya, sekitar 200 km dari kota Kairo di Mesir. Di sana itu ada satu orang namanya Badawi. Badawi ini sebenarnya tokoh masyarakat, tapi bukan orang yang punya, bukan juga syekh, bukan juga seorang alim ulama yang besar gitu. Tapi tokoh masyarakat. Waktu dia meninggal, gitu kan, ada satu masyarakat di situ yang mewakafkan tanah untuk kuburannya dia. Diwakafin lah di tengah-tengah perkebunan. Biasa saja orang dikubur, seperti jenazah umumnya, orang masih tidak buat apa-apa. Berjalan waktu, ternyata pemilik anak turunan pemilik kebun itu sudah mewarisi kebun itu. Maka mereka menjuallah kebun-kebun itu. Sampai akhirnya kuburan ini yang tadinya ada di dalam kebun sudah ada di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Dosen saya cerita, dan ini kisahnya masyhur di Mesir. Dia bilang ada 2 orang datang dari kota Kairo naik mobil, kebetulan lewat di kota itu, ban mobilnya pecah pas di dekat kuburan itu. Yang satu lagi perbaikin ban, yang satu ini licik. Dia lihat ke seberang jalan ada kuburan, kuburannya si Badawi itu. Kuburan biasa, orang-orang rupanya pada saat dia lihat 10 menit itu orang ulah lalang, setiap orang lewat berikan salam. Kuburan, sunnah Nabi berikan salam kan. Dia berikan salam kuburan itu. Dia lihat kok banyak orang yang mampir nih, gitu kan. Dia iseng, di situ ada kaleng bekas berkarat, diambil sama dia nyebrang ditaruh dekat kuburan. Terus dia nyebrang ke sebelah, dilihat sama dia dari jauh. 10 menit lagi kemudian gitu. Ternyata dari 10-20 orang yang lewat ada yang taruh duit. Ada yang masukin duit. Dia bilang sama temannya, ini proyek besar nih. Temannya bilang apa? Sebentar, kita ke toko bangunan, beli keramik, beli pagar, wah dilekskan tuh kuburan, bongkar. Buat kuburan yang bagus, pasang macam-macam, pakai kelambu, tulis kuburannya Syekh Badawi. Nggak ada orang yang panggil Syekh orang ini sebenarnya, gitu kan?
Syekh Badawi gitu. Taruh celengan. Lihat, 3 hari kemudian ditaruh celengan. Dia ini upaya dia sendiri gitu. Taruh celengan. Ternyata hasilnya besar. Ada orang yang iseng, orang yang tidak ngerti mampir taruh duit. Banyak. Sekarang di daerah Tonto terkenal, ya, itu sudah dibangun masjid bisa nampung, data yang saya dapat terakhir itu dengan luasnya lokasi itu sekitar 100.000 orang apa, ya, untuk bisa nampung 100.000 orang. Lokasi itu luasnya, kalau tidak salah masjidnya bisa nampung sekitar 1.000 orang. Tapi kuburan di tengah-tengah masjid itu, dan dibangunnya masjid untuk kuburan itu. Dan setiap hari sekarang itu dari uang celengan mereka mendapatkan sekitar 1 juta jenih, 1 miliar rupiah lah dapat duit dari celengan untuk dipakai. Dia tidak peduli nih orang mau sesat mau nggak sesat, yang penting duit gitu kan. Seperti itulah. Subhanallah, saya keliling di Indonesia juga tempat-tempat sama persis sama. Masalahnya ujung-ujungnya duit. Saya ke Gresik, semoga Allah kasih hidayah gitu, diundang ceramah. Bertepatan saya masuk ke masjid, ramai orang yang datang untuk dengarin ceramah. Tapi dari sisi lain, di dekat tempat itu rupanya ada satu kuburan. Saya tidak tahu kuburannya siapa, tapi di situ banyak bus-bus gitu. Wah, macet gitu. Jadi macet di kuburan sana, macet juga di masjid yang kita isi taklim nih gitu. Terus saya tanya pengurus masjid, Pak, ini kemana sih mereka-mereka ini? Oh, ziarah kubur Ustaz. Ada sunan siapa di sini? Oh begitu. Apa sih sebenarnya fenomenanya ini? Saya mau tahu nih. Nah ini dia bilang, ini travel ini yang orang-orang ini semoga Allah berikan hidayah. Jadi tidak berpikir masalah akhirat nih. Jadi mereka datangin kiai-kiai, kerjasama dengan beberapa kiai. Saya tidak tunjuk siapapunnya, tapi ini bahasa orang-orang situ sendiri. Jadi datang kepada beberapa kiai yang punya komunitas. Nih Pak Kiai, kita ajak ziarah yuk jamaah ke kuburan si Fulan. Satu bus sekian puluh orang. Pak Kiai dapat 1 orang 100.000. Negosiasi. Kalau datang itu 1 hari bisa bolak-balik puluhan ratusan bus. Bolak-balik, apalagi di waktu tertentu. Yang penting Kiai bilang pergi sana. 100.000 per kepala, kali sekian ratus orang. Proyek. Tapi ini proyek api neraka. Alhamdulillah. Ini berbahaya sekali. Kuburan dalam Islam kita yang disuruh doain, kita yang disuruh berikan salam, bukan kita yang minta. Datang ke sana dibuatin program di dalam itu. Macam-macam programnya, ada ini, ada itu, ada ini, baca itu, ada yang sampai menginap, luar biasa. Allah musta'an. Semoga Allah kasih hidayah. Tapi rata-rata begitu. Saya pernah ke Banten, tidak sengaja mampir ke masjid. Satu masjid begitu, sholat. Habis sholat ada satu ruangan, tua bangunannya gitu tua, ya, sudah tua sekali. Ada satu bapak duduk di depan, kayak pintu ditutup, tapi dia duduk di atas gitu. Saya lihat penasaran, kok orang duduk di atas pintu itu, jadi hampir dekat dengan atapnya pintu itu. Dia duduk di situ. Saya perhatikan habis sholat, saya lagi duduk, lagi nunggu teman saya selesai sholat. Saya lihat rupanya sekitar 15 menit lah setelah itu ya. Jadi pintu itu dibuka, ada orang keluar dari dalam 3-4 orang, ada lagi yang masuk 4-5 orang, antri gitu. Saya tanya, teman saya ini kebetulan sudah sering bolak-balik, tapi memang dia belum paham din ya. Kebetulan saya tuh ada hajat. Saya tanya, ini apa sebenarnya? Ada apa di dalamnya? Dia bilang, ini kuburan Ustaz. Ini kuburan. Loh, terus orang-orang masuk antri minta-minta di situ. Loh, ini yang duduk di depan kuburan apa? Ini yang tukang nampung duitnya masuk bayar, gitu kan? Bayar, sampaikan hajat bayar. Subhanallah, minta sama Allah nggak bayar, pergi kuburan bayar, gimana? Hah? Langsung sama pemilik pencipta langit dan bumi, ya Allah berikan, langsung dikasih, nggak pakai bayar, nggak pakai operator, nggak susah-susah gitu. Ini nggak pergi ke situ. Saya pernah lihat juga fenomena yang lain. Semoga Allah kasih hidayah. Ini banyak fenomena di Indonesia nih. Saya di kota Makassar pernah nyebrang ke satu pulau namanya Pulau Kayangan. Dipakai rekreasi biasanya. Saya pergi sana, nyebrang sekitar setengah jam mungkin naik speed. Kemudian naik kapal, kemudian ke sana. Saya putar-putar lah sama teman saya. Ada satu orang Mekah, Ali Rimi, dosen di UIN. Waktu itu saya jalan sama-sama. Mutar-mutar, jalan-jalan sambil ngelihat. Waktu itu kebetulan sunyi hari kerja. Alhamdulillah nggak ada kemaksiatan, nggak ada acara apa-apa gitu. Tapi tidak sengaja saya kelilingin semua pulau itu, jalan kaki sama dia sambil ngobrol-ngobrol. Pas lewat di satu ada kuburan, subhanallah. Dibuatin kayak rumah dari kayu gitu, ada kelambunya di dalam, ada tulisan. Saya baca sendiri tulisannya tuh. Ini kuburan Syekh siapa gitu, ditulis namanya. Siapa yang mau minta sesuatu hajat silahkan. Begitu tulisannya. Silahkan. Boleh minta itu. Ada kuburan. Ini kuburan orang alim. Dan itu ada penjaganya.
Ya, nanti bisa bayar, bisa segala. Seperti itulah. Intinya ini semua berhubungan dengan masalah urusan-urusannya duit. Jadi syaitan menyesatkan, mereka juga mengambil manfaat-manfaat dunia yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Baik, beliau mengatakan dan ayat-ayat mengenai dosa besar ini sangat banyak kata beliau. Karena itu barang siapa yang menyekutukan Allah kemudian dia mati dalam keadaan sebagai seorang musyrik, maka dia termasuk penduduk neraka secara qat'i. Nggak bisa dibantah. Ini perkataan Imam Zahabi. Sebagaimana halnya orang yang beriman kepada Allah lalu mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin, maka dia termasuk penghuni surga. Sekalipun dia mungkin akan terlebih dahulu diadab di neraka kalau masih ada dosa-dosa yang dia lakukan dan tidak sempat taubat selain musyrik. Dan Nabi SAW pernah ditanya dalam sebuah hadis yang agung. Kata Nabi SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Syahadat. Bab maqila fi syahada az-zur. Ya. Nomor 2654 Imam Muslim dalam Kitabul Iman bab bayamul kabair wa akhbariha nomor 87. Kata Nabi SAW, ala unabbikum bi akbaril kabair, maukah saya tunjukkan kalian induknya dosa-dosa besar sebanyak 3 kali, salatan. Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat mengatakan tentu ya Rasulullah, kami mau. Qala al isyraku billah, kalian menyekutukan Allah. Jadi sudah saya kasih contoh-contohnya. Jadi ini Allah murka betul sama mereka. Wa uququl walidain, dan durhaka dengan kedua orang tua. Wa jalasa wa kana muttaki'an, dan beliau pada saat itu lagi ya baring, kemudian beliau duduk. Lalu beliau berkata, yang ketiga, ala wa qauluz zur, sadarilah dan hati-hatilah dengan perkataan dusta. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Nabi SAW terus mengulangin perkataan tersebut, syirik kepada Allah, durhaka dengan orang tua, perkataan dusta, diulangin lagi. Syirik kepada Allah, durhaka dengan orang tua, terus, dan perkataan dusta. Kata para sahabat sampai kami berharap Nabi SAW diam, karena terus beliau ingatkan, hati-hati, hati-hati, ini berbahaya, gitu kan? Sampai ulama mengatakan syaitan lebih senang dengan perbuatan syirik daripada zina 1000 kali, bahkan ribuan kali. Lebih senang daripada riba sekian ribu kali, mencuri, membunuh, karena syirik ini sudah luar biasa. Langsung kalau syirik besar mengulangi syahadatnya, ini nggak bisa. Berbahaya sekali. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah sangat jelas apa yang disampaikan oleh guru kita, Ustadz Khalid Basalamah Hafizahullah, di mana pentingnya kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap ibadah kita. Dalam hal ini ziarah kubur. Ziarah kubur seharusnya untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal dan untuk mengingat kematian, bukan meminta keberkahan kepada yang sudah meninggal. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.